Ya, saya berangkat ke Tarim itu tahun 1998. Usia saya waktu itu 19 tahun. Saya diajak oleh abang saya, belum ada Daruz Zahra, dan saya belum kenal Habib Umar bin Hafid, Hubab Nur, belum kenal sama semuanya. Abang saya ajakin saya gitu ya untuk nemenin dia pergi ke Tarim karena dia males mondok. Dia bilang dia nggak mau mondok, dia mau pergi ke Tarim tapi nggak mau mondok. Jadi dia mau tinggalnya di luar. Nah, biar dia boleh tinggalnya di luar, itu dia harus punya alasan buat jagain adeknya, adek perempuannya, gitu ya. Sebab kalau yang dia ajak adek laki-lakinya, ya kenapa nggak dua-duanya mondok aja, gitu kan? Jadi dia bawalah adeknya ini yang perempuan ini. Saya tanyain, kenapa saya mesti ke sana? Saya itu lagi seneng-senengnya mondok. Waktu itu, saya udah mondok 8 tahun di Darul Lughah wa Dakwah, hampir 5 tahun, kemudian di Al Anwar, Sarang Rembang 3 tahun, sebelumnya lagi ada sempat belajar setengah tahun di At-Tauhidiyah Tegal, Jawa Tengah ya. Nah, itu jadi saya udah mondok tuh udah lama gitu, udah 8 tahunan, seneng belajar. Lagi seneng-senengnya mondok di pondok pesantren, abang saya ajakin, udah memang mau lulusan itu ya. Dan saya juga nggak punya rencana mau pindah ke pondok mana atau mau ngapain gitu. Abang saya ajakin saya untuk belajar ke Tarim. Saya bilang, di Tarim ada apa bang? Iya sih, di Tarim tuh emang nggak ada pondok perempuan. Nah terus saya mau ngapain di sana? Saya nggak tahu juga ada apaan ya di sana ya gitu. Tapi kan kamu nanti bisa saya iniin, bisa saya rekamin kajian-kajian gitu ya. Dia bilang nanti kamu bisa dengerin gitu. Tapi kayak nggak menjanjikan gitu ya. Saya jadi di Tarim tuh ngapain ya? Kamu bisa cuciin baju saya, masakin saya. Itu kayak agak jadi TKW bukan? Kayak nggak menjanjikan gitu. Dia bilang udah kamu bawa aja kitab-kitab kamu, jadi nanti kamu bisa pelajarin di sana. Lah kalau mau buat pelajarin aja kenapa jauh-jauh ke sana ya? Tapi terus dia ada satu kata yang membuat saya jadi oke, saya mau gitu nemenin dia ke Tarim. Dia waktu itu bilang Tarim itu kotanya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan saya dari sejak kecil itu abah saya kalau habis selesai baca ratib haddad ada selalu beliau tambahin dengan doa, ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi gitu. Teman-teman juga mungkin ya banyak sering dengar doa itu, terutama kalau abahnya suka baca ratib gitu, bapaknya atau suka hadir acara-acara pembacaan ratib. Ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Akhirnya saya putuskan oke. Saya rasa kayaknya saya udah deket gitu sama Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk baiklah bismillah yuk kita berangkat. Berangkat di sana beneran ternyata belum ada pondok pesantren perempuan gitu ya. Yang ada baru Madrasah Daruz Zahra. Teman-teman sekalian, saya pun mulai tuh sering datang ke Daruz Zahra gitu ya. Nggak ngerti pertamanya. Orang Arab itu ngomongnya, orang Arab Tarim ngomong bahasa Arabnya ini banget tuh, aneh gitu. Bahasa Arabnya banyak diubah-ubah. Mungkin karena dia di pelosok juga ya, Arabnya bagian dalam gitu. Jadi ada lahjahnya gitu. Kalau kayak di Indonesia nih kayak orang Madura gitu, atau kayak orang mana gitu yang bahasa Indonesianya pun dirubah-rubah gitu kan. Logatnya apa semuanya jadi berubah gitu ya. Kayak orang Betawi deh. Orang Betawi kan bahasa Indonesianya juga orang bule gitu ya, yang masih belajar bahasa Indonesia. Aku kamu bingung dengerin orang Betawi ngomong, kok nggak ada aku kamunya, nggak ada sama sekali gitu ya kita ya kalau ngomong orang Betawi sini gitu. Jadi mereka tuh aneh banget gitu. Bahkan bahasa isyarat aja beda loh orang Tarim itu. Masya Allah. Mereka tuh kalau bilang iya gini, kalau bilang enggak, ya ampun, aneh banget ya sih. Masya Allah.
Teman-teman sekalian, habis setahun saya tinggal di Tarim, saya udah kayak setengah tahun belajar di Tarim, saya udah mulain bisa ngobrol sama orang-orang Arab sana ya. Padahal waktu itu saya udah ketika berangkat itu saya udah bisa baca kitab Gundul. Karena saya mondok 8 tahun di Indonesia, saya udah bisa baca kitab Gundul dari sejak sebelum berangkat ke Tarim. Tapi di Tarim tuh saya belajar bahasanya dari awal lagi, belajar bahasa Arab percakapan ya, bersama dengan mereka tuh dari awal lagi gitu. Dengerin kajian juga kayak dari awal lagi, kayak dari nol, bener-bener nggak ngerti gitu. Teman-teman sekalian, sampai terus dapat sebulan, mulai ada banyak kata-kata yang bisa saya pelajari gitu. Mulain lagi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tuh saya merasa udah mulain bisa ngobrol ya sama orang Arab. Tapi kalau suruh ngajar ya masih susah juga gitu kan. Sampai kemudian kurang lebih dapat 11 bulan. Itu awal kali saya disuruh ngajar tuh sama Hubaba.